Nah, di video sebelumnya kita udah belajar tentang definisi rekursif gitu ya. Terus bedanya apa dengan kalau kita buat sebagai looping gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar masih di rekursif, teman-teman. Kita akan belajar tentang jenis-jenis recursion ya. Oke. Jadi cuma ada dua sebenarnya, teman-teman. Ada direct recursion sama indirect recursion. Ya. Nah, cuman direct recursion ini teman-teman bisa anggap bahwa dia terbagi-bagi lagi nih, teman-teman. Jadi ada head recursion, terus ada tail recursion, terus ada tree ya, biasanya disebut sebagai tree recursion. Karena biasanya dipakai untuk traversing the tree. Teman-teman bisa lihat materi gua di bagian data struktur ya. Terus ada satu lagi, ada nested recursion. Oke, jadi ini adalah sub bagian dari direct recursion. Oke, kita mulai dari direct recursion ya. Di bagian pertama yaitu head recursion. Nah, sekarang kita mulai ke bagian direct recursion dulu nih, teman-teman. Jadi apa sih direct recursion? Sesuai namanya direct ya. Jadi intinya adalah recursion function yang secara eksplisit gitu, dan secara langsung kita define pemanggilan function tersebut gitu ya di dalam blok function itu. Oke, contoh def recursive. Terima satu parameter n. Ingat ya, di video sebelumnya gue jelasin tentang bahwa recursive function itu harus punya kondisi kapan function tersebut harus berhenti gitu. Kalau enggak terjadi recursion error. Kalau di Python, kalau di bahasa program lain biasanya stack overflow error. Oke, if n sama dengan 0, oh ya, by the way, ini gua asumsikan n-nya itu lebih dari 0 ya. Oke, terus return none. Oke, ini adalah kondisi untuk berhentinya si function rekursif ini gitu ya. Terus gua panggil rekursifnya, teman-teman. Rekursif n min 1 ya. Jadi berkurang itu ya setiap kali pemanggilan. Terus baru di bawahnya print hello ke, gue masukin n. Oke. Nah, ini disebut sebagai direct recursion, teman-teman. Kenapa? Karena kita langsung panggil function rekursif ini inside function rekursif ini, teman-teman. Ya, secara eksplisit, secara langsung kita langsung panggil di sini gitu ya. Paham ya? Nah, selain ini disebut sebagai direct recursion, teman-teman, ini juga disebut sebagai head recursion. Ya, ini gue pindahin dulu, teman-teman. Nah, kenapa disebut sebagai head recursion? Karena gue pasang gitu ya, gue tulis pemanggilan atau eksekusi function ini sendiri itu sebelum semua prosedur di bawahnya dijalankan, teman-teman. Ya, namanya head ya. Head itu kan kepala ya. Jadi function rekursifnya dipanggil dulu di paling awal gitu ya, di paling awal setelah kondisi berhentinya gitu ya, di paling awal. Oke. Lalu semua prosedurnya dijalankan gitu ya. Setelah function rekursif ini dijalankan. Paham ya? Ini disebut sebagai head recursion. Nah, ini kalau kita jalanin, teman-teman, kita coba execute dulu nih. Rekursif 4 deh. Python 3 recursive.py. Nah, lihat. Hello 1 2 3 4. Nah, kenapa bisa 1 2 3 4? Ya, kita coba telusuri ya, teman-teman. Kita masukin 4 nih. Oke, rekursif 4. Masuk 4. Apakah 4 sama dengan 0? Tidak. Maka blok ini di skip. Oke, lalu jalankan rekursif 4 kurang 1, rekursif 3. Oke, rekursif 3, oke, jalankan ke sini. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak. None. Ini di skip lagi. Oke, lalu masuk ke rekursif 3 kurang 1, 2, rekursif 2, rekursif 2. Apakah 2 sama dengan 0? Tidak. Terus 2 masuk lagi ke sini, 2 kurang 1, 1, rekursif 1, 1 bukan 0, gitu ya. Terus masuk lagi ke rekursif 1 kurang 1, which is rekursif 0. Ya, rekursif 0, ya, n sama dengan 0, return none, selesai berarti. Nah, lalu dia akan balik lagi, teman-teman. Balik lagi ke awalnya, tadi kan function tadi belum beres gitu ya. Kalau gue coba jelasin di bagian stack gitu ya. Jadi kan yang pertama adalah n sama dengan n sama dengan 4 ya. N sama dengan 4. Terus n sama dengan 3. Terus n sama dengan 2. Terus n sama dengan 1. Terus n sama dengan 0. Nah, kan gini kan ya. Nah, ketika n sama dengan 0 dia berhenti kan. Oke. Nah, ketika dia berhenti, dia akan balik lagi ke function yang n sama dengan 1. Karena ini belum beres kan. Ya kan? Karena di bawahnya masih ada prosedur lagi nih, teman-teman. Paham ya? Maka jalankan function rekursif setelah pemanggilan ini gitu ya, untuk n sama dengan 1 ini gitu. Ini selesai berarti. N sama dengan 1 berarti hello ke 1.
Ini. Oke. Selesai fungsinya kan, n sama dengan 1 kan. Maka dia akan balik ke n sama dengan 2. Tadi kan n sama dengan 2, rekursif 2 tadi belum beres kan. Dia nyangkut di sini kan. Dia jalanin dulu rekursif 2 sampai beres dulu. Gitu ya, which is sudah beres tadi kan, 2 kurang 1 ya, n sama dengan 1 udah beres. Maka dia ini selesai gitu ya, lanjut lagi ke bawah. Berarti hello ke n sama dengan 2 ini. Gitu ya. Begitu pula sampai ke 4. Makanya yang keluar adalah hello 1, 2, 3, 4. Paham ya? Karena dia melakukan rekursif dulu ke dalam gitu ya. Sampai ke dalamnya selesai, dia balik lagi ke atas gitu. Oke, teman-teman biar lebih jelas, teman-teman bisa lihat ke materi gue di bagian computer science gitu ya, tentang gue bahas tentang apa itu stack, apa itu heap gitu ya. Nah, situ teman-teman bisa jadi lebih ngerti tentang cara kerja si rekursif ini. Oke, yang jelas adalah head recursion itu pasang pemanggilan rekursifnya di paling pertama gitu, di paling awal sebelum prosedurnya dijalankan. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke bagian tail recursion, teman-teman. Nah, dari bahasa aja teman-teman udah tahu ya, rekursif ini kayak gimana kan. Nah, let's say gue bikin def recursive, sama lagi gitu ya nama fungsinya biar nggak bingung. If n sama dengan 0, return none, terus. Nah, tapi instead of kita panggil di paling atas rekursifnya, kita bikin dulu prosedurnya dulu teman-teman. Which is dalam hal ini prosedurnya cuma print hello ke doang kan. Print hello ke n gitu kan. Nah, ini prosedur di function sebenarnya gitu sebetulnya ya. Cuman karena biar simpel aja, jadi gue prosedurnya cuma print doang. Nah, di sini baru kita panggil function rekursifnya teman-teman. Kita panggil lagi si function rekursif ini, rekursif n min 1. Oke? Paham ya? Ini tail recursion teman-teman. Jadi rekursif yang pemanggilan function itu sendiri terjadi di akhir blok function. Paham ya? Kalau ini kan di awal, ya kan? Sebelum prosedurnya ya, prosedurnya cuma satu juga kan, cuma print doang gitu. Tapi yang jelas ini harus di awal dulu nih. Ini namanya head recursion. Nah, kalau di akhir, nah, dan harus di akhir gitu ya, namanya tail recursion, teman-teman. Nah, ini kalau kita eksekusi, kita separate dulu rekursif sama rekursif 4. Kita jalanin, teman-teman. Nah, lihat. Hello ke 4, 3, 2, 1. Lihat, beda sama yang di head recursion ya. Dia 1, 2, 3, 4. Kalau yang tail, 4, 3, 2, 1. Kenapa, teman-teman? Nah, sekarang kita coba telah lagi, teman-teman. Rekursif 4. N sama dengan 4. Ya kan? Apakah 4 sama dengan 0? Bukan. Maka blok ini di skip. Ya, kita udah belajar tentang kondisional kan. Terus print hello ke 4. Berarti ini akan eksekusi dulu kan? Oke, hello ke 4 di print. Ini hello ke 4 di print. Terus lanjut ke rekursif n-1. N-1 apa nih? Berarti 4 kurang 1 kan? Berarti rekursif 3. Apakah 3 sama dengan 0? Tidak, maka ini di skip lagi. Ya kan? Terus print hello ke 3. Sekarang kan n-nya 3 kan? Berarti print hello ke 3. Ini hello ke 3. Terus sampai n sama dengan 1 gitu ya. Terus di print lagi hello sama dengan 1 gitu ya. Ini terakhir hello ke 1. Terus rekursif 1 min 1, rekursif 0. 0 sama dengan 0, return none. Betul. Ini yang dieksekusi. Kembalikan fungsinya none. Nah, ini selesai gitu ya. Ini selesai, terus ini juga sama, stacknya kurang lebih sama. N sama dengan 4, terus N sama dengan 3, terus N sama dengan 2, N sama dengan 1 gitu ya. Terus terakhir N sama dengan 0 ya. Sebenarnya juga sama teman-teman gitu ya. Jadi pada saat N sama dengan 0 ini return, dia akan balik lagi ke N sama dengan 1 gitu ya, stack N sama dengan 1, dia balik lagi ke sini. Tapi karena di N sama dengan 1 juga udah beres ya kan, ini kan rekursif ini kan ditaruh di paling akhir, ingat ya, tail itu kan ditaruh di paling akhir. Which is fungsinya udah berakhir kan, ini udah beres kan, berarti secara otomatis ini juga selesai, balik lagi ke N2, N2 juga sebenarnya udah beres juga gitu kan, karena udah ditaruh di akhir juga sama gitu. Selesai, ini juga selesai, ini juga selesai otomatis gitu. Makanya yang terprint adalah 4, 3, 2, 1. Paham ya? Itu tail recursion, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tree recursion, teman-teman. Oke. Jadi gue mau jelasin dulu nih tentang perbedaan yang paling mencolok antara tree recursion, nested recursion dengan recursion sebelumnya yang udah kita pelajari nih, bagian tail dan head. Oke. Perbedaannya adalah di head dan tail, ya, di head recursion dengan tail recursion itu hanya boleh ada satu kali pemanggilan function itu sendiri gitu ya. Ini kan gua panggil rekursifnya sekali ya dalam satu blok function ini kan.
Kebayang ya maksudnya ya? Detail juga sama gitu. Ini gue juga cuma panggil satu kali kan. Cuma bedanya ini di akhir, kalau head itu di awal ya kan. Ya, paham ya? Nah, tapi kalau tree sama nested, ini adalah lebih dari satu kali pemanggilan, teman-teman. Oke? Contoh, def, kita masuk dulu ke yang tree ya, tadi recursion. Recursive. N. If n sama dengan 0, seperti biasa, return none. Ada yang aneh ya, di sebelumnya juga sama seperti ini. Oke? Nah, tapi teman-teman, gue panggilnya dua kali nih. Gue print dulu nih, print hello ke n gitu ya. Terus gue panggil dua kali nih, recursive n-1. Terus gue panggil lagi recursive n-1. Paham ya? Nah, kenapa ini disebut sebagai tree recursion? Karena nanti teman-teman, ini gitu ya, ini bisa divisualisasikan ya, arah alur programnya tuh dengan data struktur tree, teman-teman. Oke, biar lebih jelasnya teman-teman bisa cek di bagian data struktur fundamental data struktur ya punya gue jelasin tentang bagian tree di situ tuh. Nah, biasanya ini gue jelasin secara general aja ya, secara general aja. Teman-teman kalau pengen tahu detailnya bisa tonton video gue di sini, nanti linknya gue taruh di deskripsi. Intinya adalah biasanya tree recursion ini dipakai untuk traversing the tree, teman-teman. Traversing the tree. Traversing itu apa sih? Traversing itu kalau teman-teman udah belajar tentang data struktur tree ya, jadi tree itu kan punya root node, terus punya anaknya, gitu ya. Anaknya juga bisa punya childnya lagi, gitu, bisa punya anaknya lagi, gitu. Nantinya traversing itu adalah kita visit every node exactly once, gitu. Kita pengen visit setiap node-node yang ada di tree itu dan cuma boleh satu kali, gitu. Itu traversing the tree, gitu. Nah, biasanya tree recursion itu dipakai untuk kayak gitu, untuk DFS ya, untuk depth first search. Jadi ada tiga, ada pre-order, ada in-order, sama post-order di situ. Oke, nah, untuk tahu detailnya teman-teman bisa cek video gue tentang serial tentang data struktur ya. Tapi intinya adalah karena ini kita belajar rekursifnya aja gitu ya. Intinya adalah tree recursion itu pemanggilannya lebih dari satu kali gitu ya. Oke, coba panggil rekursif 4, let's say. Kita separate dulu biar kelihatan ya. Oke. Nah, lihat teman-teman, sudah terprint. Dan hasilnya cukup panjang gitu ya. Kalau kita traverse, saya yakin teman-teman juga bakal pusing gitu ya. Tapi intinya adalah teman-teman bisa cek ini lebih detail ya, tree recursion ini di bagian data struktur tentang data struktur tree ya. Teman-teman bisa cek itu. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke bagian nested recursion, teman-teman. Jadi seperti yang gue jelasin sebelumnya bahwa nested recursion juga sama nih, pemanggilannya lebih dari satu kali ya. Contoh, def recursive seperti biasa, satu parameter n, if n sama dengan 0, return none. Tapi dalam hal ini gue tambahin kondisi lagi teman-teman. If n sama dengan none, maka return none. Nah, kenapa ini penting? Ini perlu nanti gue jelasin di bagian recursive. Oke, seperti biasa print hello ke n. Nah, terus gue panggil recursive teman-teman, recursive. Tapi instead of kita masukin n-1, kita panggil lagi rekursif, teman-teman. Jadi rekursif inside rekursif. Jadi sebenarnya ini juga masuk manfaatin feature high order function ya. Jadi kita passing function gitu ya sebagai parameter di function gitu. Kita udah belajar di sebelumnya ya tentang high order function. Oke. Jadi gue pengen passing rekursif gitu ya. Karena memang satu parameter n kan. Nah, n ini gue taruh rekursif ke n-1 gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kan yang udah-udah kan langsung n-1 nih. Nah, kalau di nested gitu ya, namanya nested gitu ya, terus gitu ya, masuk ke dalam gitu. Rekursif, parameter yang dimasukkan adalah rekursif n-1 gitu. Ini namanya nested recursion, teman-teman. Oke, nah ini kalau kita print, kita seperti dulu ya. Print rekursif ke 4. Coba jalanin. Lihat teman-teman, 4, 3, 2, 1. Kenapa bisa kayak gini? Yuk kita telah lagi. Rekursif 4, n sama dengan 4. Apakah 4 sama dengan 0? Tidak. Apakah 4 sama dengan 6? Tidak. Maka print hello ke 4. Ya. Terus masuk lagi ke rekursif n-1. N-1, sekarang n-nya kan 4 posisinya ya. Ya kan, posisinya 4. 4 kurang 1, 3. Berarti kan rekursif 3.
Oke, masuk ke rekursif 3, teman-teman. Rekursif 3 berarti 3 sama 0 bukan, 3 sama 0 bukan, print hello ke 3. Oke, print hello ke 3. Oke. Terus masuk lagi rekursif dari rekursif 3 kurang 1. 3 kurang 1 berarti berapa? 2. Berarti rekursif 2 sama gitu ya, muncul hello ke 2, terus masuk lagi ke hello ke 1 gitu ya, sampai ke 0, dia return none. Ya kan? Ini sama seperti yang di rekursif tadi gitu ya, yang rekursif yang single tadi gitu ya. Nah, cuman kita sekarang punya return none ini, teman-teman. Yang mana none ini akan dimasukin sebagai parameter di sini kan? Ya kan? Jadi seolah-olah kita nge-solve rekursif di dalam function yang ini dulu gitu ya. Kita rekursif yang function yang di dalamnya dulu gitu. Oke. Nah, sekarang kita jalanin baru rekursif none. Rekursif dari none itu adalah return none kan? Nih. N sama dengan none berarti return none. Berarti ya sudah selesai. Stack-nya sama, teman-teman. Ya, 4 3 2 1 gitu ya, sama. Terus balik lagi ke atas, none berarti. Gitu ya. Paham ya? Itu nested recursion, teman. Nah, terakhir ada indirect recursion, teman-teman. Jadi indirect recursion ini seperti yang tadi di awal banget gue jelasin ya, bahwa ini berbeda dengan direct recursion. Direct recursion ini kan dari head sampai nested ya, dimana kita secara gamblang, secara eksplisit gitu ya, secara langsung kita define langsung pemanggilan functionnya inside of block dari function ini gitu ya. Nah, kalau indirect ini nggak kayak gitu, teman-teman. Let's say gue bikin def a yang manggil function b, teman-teman. Ya, function b ini juga manggil function a, teman-teman. Kebayang ya? Paham ya maksudnya ya? Jadi ini di sini gue coba print ini a gitu ya. Yang ini gue print, print ini b. Oke, seperti biasa ini juga sama, nerima parameter n, gitu ya. Ini n, ini n-1, ini n, ini n-1. Seperti biasa jangan lupa untuk masukin kondisi berhentinya. Nah, yang ini if n sama dengan 0 gitu ya, maka return none. Gitu. Nah, yang ini if n sama dengan 0 juga, nggak apa-apa ya sama ini ya. Return none. Oke. Jadi A akan manggil prosedur print ini A gitu ya, terus panggil function B n-1 gitu ya. Terus B print ini B, terus panggil lagi A n-1 lagi gitu. Jadi dikurangin lagi, tapi mereka saling lempar gitu parameternya. Paham ya? Nah, ini kalau gua panggil teman-teman A keempat, lihat. Biar lebih jelas ini gua separate dulu ya. Print ini B ke gitu ya, biar enak lihatnya nih. N A ke N juga sama. Oke, ini coba kita jalanin lagi. Nah, lihat. Ini A keempat, ya kita panggil A dulu kan, A4 gitu ya, masukin ini A keempat, terus masukin B N-1, berarti 4-1, berarti 3 kan. Oh, kita jalanin B3 nih teman-teman. B3 berarti masukin sini, apakah 3 sama dengan 0? Tidak. Berarti print ini B ke 3, ini B ke 3. Dan seterusnya. Dia akan panggil lagi si A 3-1 berarti 2A 2. Berarti ini A ke 2. Sampai kondisi terpenuhi, which is di B ke 1. Ini sama-sama recursion juga, tapi ini namanya indirect recursion. Jadi kita nggak secara eksplisit, secara gamblang kita langsung define bahwa A itu dipanggil langsung inside block A gitu ya. Tapi A ini sebenarnya dipanggil juga gitu ya di dalam inside A, tapi di dalam block function si B ini gitu. Jadi kita mesti telah dulu si B ini manggil si A enggak gitu ya. Jadi secara nggak langsung ini recursion juga gitu. Oke, ini tentang jenis-jenis recursion teman-teman. Menarik ya.